Monggo diterus nih cekak kedawan. Izin, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Sudarno. Yang pertama, ini berkaitan dengan harakah selain fikah dan amalia tadi mengenai karena jenengan juga nyinggung tentang nasabah dan sebagainya, teori tentang negara itu. Saya kan membaca beberapa buku tentang teori negara lah Pak. Dan situasi hari ini menurut saya negara itu sebenarnya malah menjadi beban. Menurut saya, kalau di komunis itu ada namanya teori internasionalis. Jadi semua manusia hidup di dunia dia bebas bergerak dimanapun, tidak boleh ada satu orang pun mengekang. Keberadaan negara itu adalah menjadi beban. Kita maunya kemana sih, saudara serumpun, kita harus urus visa, urus pajak, bayar ini, bayar itu, bayar PCR, bayar swab. Sementara kalau negara itu tidak ada, kan gitu. Kalau dalam Islam ada namanya kekhilafahan lah. Kemudian semua dalam satu payung begitu, sehingga kemudian orang bebas bergerak. Itu satu Pak ya. Sehingga timbulnya teori tentang negara itu sebenarnya beban. Pertanyaannya adalah yang pertama, sejauh mana keberadaan NU untuk suatu saat kita semua negara adalah sama, sehingga kemudian orang semua bebas bergerak, tidak menimbulkan biaya apapun. Contoh, karena keberadaan negara ada Arab Saudi, ada Indonesia, berapa orang harus membayar haji kemudian harus bayar pajak ini pajak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan keberadaan negara kita menganut teori Montesquieu, bias politika itu yudikatif, legislatif, eksekutif. Ini pertanyaan sampai kapan? Karena menurut saya itu juga beban. Demokrasi itu menurut saya beban Pak ya. Sebenarnya orang sudah bisa diurus 1-2 orang, akhirnya harus diurus sekian banyak orang. Kemudian karena sekian banyak orang yang memiliki kapasitas, kualitas, integritas beda, akhirnya biaya menjadi tinggi. Yang seharusnya uang itu dalam rangka untuk welfare menurut teorinya Soekarno, kemudian menjadi massa negara kekuasaan menang-menangan. Demokrasi kita yang mesti musyawarah mufakat, karena siapa yang mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat itu sama pahalanya kita ngaji di pesantren 2 tahun lah, menurut salah satu ceritakan begitu. Tapi kalau sekarang kan kita tidak mengarah ke sana, kita mengarah kepada demokrasi yang kemudian ya seperti orang Eropa lah, cenderung liberal, nanti ekonomi kapital, pola hidupnya per orang adalah individual. Pertanyaannya sampai kapan kita begini? Sejauh mana kemudian NU bisa mengendorse untuk sebenarnya pola hidup bermasyarakat itu bagaimana sih? Kalau bicara tentang teori Nasakom juga belum selesai Pak Yai. Karena politisi kita tidak seperti zamannya Aidit membikinkan kopi Kiai Agus Salim ketika rapat deadlock kan gitu ya. Politisi sekarang cenderung tidak dewasa kekanak-kanakan, musuh berbeda pendapat yang musuh selamanya kan gitu. Nah sejauh mana kemudian NU dalam hal harakatnya tadi untuk mewujudkan masyarakat dunia, bukan masyarakat Indonesia saja Pak Yai menurut saya. Karena ini buminya Allah, kita makhluknya Allah. Artinya ketika tempat lain ada masalah kedoliman, kita wajib dong untuk bersama-sama berrebut seperti zamannya Pak Karno. Tapi kan zaman berubah Pak Yai. Indonesia sekarang ini bukan menjadi kavione karena pengelolaan yang menurut saya pemerintahnya juga tidak maksimal. Cenderung orang kemudian memperhatikan kelompoknya saja, tidak kemudian bersama-sama kita membangun maslahat umat seluruh bumi ini. Nah sejauh mana kemudian kiprahnya Nu setelah sekian tahun Nu terpinggirkan zaman rejim-rejim sebelumnya, sekarang kemudian berkuasa, kemudian kok mengarah pada hal yang mirip. Mohon maaf aja Pak Yai, elit kita seringkali berebutan siapa jadi komisaris, jadi ini jadi itu, tapi teman-teman di bawah ya urip ya urip, mati ya kan gitu ya. Saya melihatnya fenomenanya begitu Pak Yai. Mohon izin kalau kemudian ini salah saya dalam nilai. Sejauh mana kemudian Nu ini bisa mewujudkan welfare state versi Soekarno yang tidak tuntas sampai hari ini Pak Yai. Sampai hari ini faktanya kita masih memusuhi komunis kok. Faktanya hari ini di luar antara komunis dengan PKI nanti kan teorinya beda Pak Yai. Untuk komunisnya pun kita juga tidak sedang bermesraan kok. Kalau kemudian bermesraan mungkin dari ceramah Pak Yai, tapi intinya kita juga secara umum kita khususnya itu juga kemudian masih punya dendam lama. Mungkin demikian Pak Yai, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Niki pertanyaan menyangkut negara. Itu di wawasan 9 itu termasuk di poin yang ketiga. 1. Dan termasuk di poin yang kelima. Bisa dibuka Gus Imam Syafi'i tadi mana? Bisa dibuka untuk membantu saya. Nah, ada pun teks
yang jenengan omongkan itu sangat teknis sekali itu Mas. Di Pak Budin nomor 3 dan nomor 6 jawabannya. Kalau teknis itu sangat situasional dan sangat kondisional. Makanya Mbak bilang harokah itu sangat spontanitas dan kontemporer. Harokah itu nomor 3. Apa kok bisa spontanitas dan kontemporer? Yang dari pesantren bisa membantu? Persamaannya spontanitas kontemporer itu, nah Gus Royani itu al-hukmu tadzuru mailati wujudan wa adama, sangat teknis, tidak bisa saya jawab itu karena sangat teknis. Teknis itu sangat situasional, sangat kondisional dan sifatnya spontan ketika itu aja. Nah, yang kita kaji di sini ini paradigmanya yang bukan teknis, yang situasional kondisional, zamani kalau bahasa pesantren itu. Yang jenengan dawuhkan tadi itu sangat zamani. Jadi berpengaruh kepada wujudan dan wa'adamannya, ada dan tidak adanya. Itu ma'ilat nunggu ilang, nunggu fakta-fakta empirik. Tidak bisa justice. Nah, kita negara hukum ya Mas. Kita ngomongin negara ada hukum tata negara. Ada hukum hak-hak sipil, kan sana. Tidak bisa begitu. Nanti kalau pidana ya ada hukum pidana tersendiri. Jadi yang sifatnya teknis kita serahkan ahlinya. Jadi maksud saya bicara nasakom itu di Indonesia sampai sekarang sebenarnya itu akan menjadi miniatur dunia. Dalam konteks nation dan state, negara bangsa ya. Jadi tidak, kalau bilang khilafah jelas tidak bisa direspon di forum ini. Karena khilafah itu kamus yang haram di kita. Bukan ditolak, tertolak. Kayak nenggone ngomong no khilafah di Indonesia ini. Karena tidak ada kamusnya. Itu yang dawuh ya rois-rois am kita. Kita ini misakon golito satu. Terus misakon lagi apa? Misakon sakofia. Jadi seluruh peradaban yang ada di Indonesia ini diakomodir di sini. Jadi tidak bisa itu diudari secara teknis yang sangat operasional. Artinya usuluddin itu tidak bisa dipecahkan lewat furu. Tidak bisa, gitu ya Mas ya. Jadi apalagi saya belum bisa ada contohnya negara yang tanpa aturan itu belum ada. Seluruh dunia belum ada contohnya loh Mas. Nah itu tidak bisa. Mending kita perjuangkan saja seperti yang sudah diperjuangkan oleh para ulama ini. Kita menjadi kekuatan civil society yang punya nilai tawar. Ini tidak bisa duduk-duduk seperti ini. Makanya saya sedang konco-konco iki untuk gak mangkelan ngono ae. Tak kusro iki rong tahun iki kok gak mangkel konco-konco iki. Tak kon nanya, saya tolong jawab. Rukunnya sholat itu berapa? Tolong. Karena kita berparameter sholat Pak kita ini. Berparadigma berangkat, pulang, pergi, tidur, makan di sholat situ. Rukun sholat itu ada berapa? Tolong dibantu ibu-ibu yang biasanya telaten itu ibu-ibu. Berapa? 17. Nah, itu rukun 17 itu dibagi berapa Pak? Klasifikasinya. 3. Satu rukun qauli. Nah, alhamdulillah kan terbantu kan? 2 rukun fi'li. Ketiga, nah itu jare wong Jawa, sing pertama itu pengucap, yang kedua itu penggawe, sing nomor 3 itu pamroso. Jadi kita ini belum benar tiga-tiganya ini. Lisenggarai Mas, masih jauh bicara nation state. Apa maneh partai sing enek gambare Islam ora tau menang, pol 9% itu. Itu dihitung gak kena pol 9%. Masumi masih utuh pun ya gak iso le. Gak kena digawe kita. Nah, itu tapi mundur Mas ngomong untuk liane ngomong apa yang lain aja yang bermanfaat untuk teman-teman.
Terus sing tertelu iku pangrasa. Lah sekarang saya minta berapa persen kaulinya dan berapa persen fi'linya. Pengucapnya pirang persen? Berapa Pak Uda pengucapnya? Berapa persen? 17 niku pun bener. Saiki 17 dijukuk pengucapnya berapa? Kaulinya, fi'linya berapa? Niki kayak nutup pengajian niki. Niki kayak pertanyaan jenengan loh. Dadi niki hebat jenengan, ngribuan berarti. Pertanyaan jenengan jadi niki hebat jenengan. Lah nek wong kuno diitung. Wong Islam ku sing bondo cangkem iki mek 5. Bondo cangkem. Mboten apa-apa nggih cara Jawa niki. Ndak apa-apa. Hanya 5 Pak sing bondo cangkem sing kene apa lambe tidak bertulang, mergo sing enek tulange lambene bebek tok. Sing bondo cangkem ku 1 takbiratul ihram. 2 Fatihah. 3 tasyahud niku nggih, tahiyat. 4 sholawat. Salam mek 5. Berarti wong NU aja bondo cangkem tok iki. Mergo sing cangkem mek titik banget, ngarepe ngomong titik wae ngomong niku. Lah kita ini gak preh iku ya mek tengok-tengok ngomong gitu. Terus mangan. Kale mangkel lho ya. Dadi meneh kula niki dere matuk ket Tanto Subawa Pak. Disusul kono niki beliau jam 4 untuk koncone jam 3. Niki nggih dereng komae Pak Dalu jam 3 bulan ngono maneh PMI Ibnu niku. Gak mulai. Tapi ya tetep ngomong mangan. Nggih nyuwun suwun terus ngising. Lah mana itu produktivitasnya mana? Tadaburnya mana? Jadi wong Islam ini maksudnya ojo kakean ngomong tapi enek buktine. Jadi 5 tadi Gus Makrus ngetang sing salat aja sing kauli niku 5 takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat, salam nek gak iki batal salat iku. Mboten dadi. Nah, sing fi'li coba 11 coba yarfa'ul yadain ruku wasukunu fi ruku'i wasujudu niku gak sujud gak dadi sembayang niku. Nek gak subhanallah gak mboten napa-napa. Gak usah ngomong. Berarti makna filosofinya umat Islam juga kayak cangkem. Lah kita ini di mana-mana mau itu tuh ke sana sampai cangkem penceng gitu. Ya ngomong tak kayak ini bukti ini bekerja nggak bisa kita ini. Kita tidak profesional Bapak. Nah ini autokritik. Ayo mari kita ranting-ranting dan dibentuk. 97 59 desa. Itu harus ada ketua rantingnya, Pak. Karena kita legalitas MBJ itu dari otoritas ranting. Tidak bisa MBJ melahirkan dirinya sendiri dari MBJ itu. MBJ dilahirkan oleh ranting. Namanya ranting harus punya stempel dan punya otoritas. Ada berita acara proses pemilihan. Ini kalau minta dengan hormat. Soalnya dari IKN, ketika kita bermitra dengan kekuatan-kekuatan lain, butuh legalitas ini Pak. Legal aspek, legal formal, prosedural butuh. Tidak bisa kalau ketua MBC terus gak enek SK ini nggak mau menerima orang lain Pak. Harus ranting harus ada SK-nya, masa baktinya. Lah ini tuh penggawe namanya. Jadi kalau itu kali arek mek 20% Mas Duri. Jadi ngomongnya wong Islam itu didik ae. Ojo nyambut gawe tapi gak ngomong gak oleh jadi wong biyen. Kok kaya wong mutil. Kaya wong nyopet ngono. Gak ngomong celemut. Terus pada diri ngulang nunggone dheke ya di model ali bak tak sak leren. Ngalih maneh ali bak tak sak leren. Kok saki kabeh ngono. Ya bisa begitu, ini harus dirombak cara berpikir ini.
ngomongnya ayo dilongi. Zikirnya di kaulinya di ngomong, pengucapnya dilongi sesuai dengan tuntunan Gusti Allah. Karena sholat itu tuntunan hidup, Pak. Sholat itu kaya wong mati, ya kaya wong urip. Sholat itu blejet wong urip harus kondo Gusti Allah dhisik, Allahu Akbar. Kan ngoten. Ini vertikal. Ngonek langit dulu wong iku. Aja langsung mikir, eling dhisik jare wong Jawa. Ngonek Gusti Allah dhisik. Takbiratul ihram namanya. Takbir yang mengharamkan seluruh dari yang halal jadi haram. Ini wis Allahu Akbar. Ngomong asale haram, halal paling haram. Mangan asale niku jenenge diarani takbiratul ihram. Niki sendakep suku tunggal mandeng puncaking grana nutupi bolongan saka mati sak jerone urip. Sembayang namanya. Nah, di dalam ini ada dinamika, ada rukuk, sujud, i'tidal. Itu kehidupan kita harus dinamis, Pak. Kalau orang-orang yang ini nanti terdata, terus berapa teman-teman kita ini kemampuan transaksinya per hari? Karena orang berpenghasilan itu hasil proses transaksi. Ini teman-teman kita tidak pernah transaksi, berarti teman-teman tidak produktif. Lah nek teman-teman gak produktif berarti konsumtif. Lah nek konsumtif gak iso mundak, musret. Nah ini kan harus menjadi bahasan. Jadi zikir ya oke, tapi ayo ambek mikir. Lah sementara ini kakean zikir kurang mikir. Nyun sewu, Gus. Jadi 5 itu pengucap, sing 11 penggawe, sing 1 pengontrolnya pangrasa. Korelasi qauli dan fi'li menjadi qalbi. Iku wa mahaluhu fi qalbihi wa niyatun itu. Berarti ada 7. Ya sa'iliya ala suritinia. Wahai orang yang melakukan niat harus tahu syarat niat. Sab'un su'alatin atat fi niyatin. Ada 7 orang yang mau niat apapun itu. Hakikatun kudu asli gak oleh palsu niat itu. Hukmun kena dihukumi. Coba. Hakikatun hukum mahalun kudu jelas posisinya. Niat dalam konteks apa, hal apa, di mana, dengan siapa. Coba mahalun. Terus zamanun harus konteks waktu. Iki awan ta bengi, esok ta sore ta. Yang kelima kaifiatun harus pakai metodologi. Kula panjenengan kudu pakai toto coro, dan ini tidak boleh punya mental melanggar toto dan coro ini. Jangan punya kebiasaan melawan misak tadi, perjanjian-perjanjian, karena kita dilatih Gusti Allah untuk menepati janji, termasuk janji bernegara ini. Negara gak bin salah bin brak-brak, bukan hasil memberontak ya negara, bukannya Arab hasil berontak itu, Pak. Wahabi yang berontak Arab itu sampai sekarang. Kita ini negara asli dari para sultan-sultan itu. Asli Indonesia ini, Pak. Makanya jangan digoyahkan oleh siapapun. Tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Mek walat toh. Nah, sing nomor 5 kaifiatun, sing nomor 6 sartun, yang ke-7 kontrolnya maksudun hasan krono gawe marek nang Gustine. Mergo wong nek marek nang Gustine iso marek nang karo sapadha-padha, iso marek karo alam sakabehane. Jenenge manunggaling kawula Gusti adalah otoritas hablum minallah, hablum minanas, hablum minallah. Barangkali itu niki luar biasa mikirin niki komposisine ya, matur nuwun, mudah-mudahan berfaedah, bermaslahat. Pertanyaan jenengan dadi ngetokne luar biasa. Gak cocok takonane dadi niki. Ngeten iki ribuan. Jadi yang pokok salat ini tergantung salat orang itu. Kenapa salat kok gak iso dadi ina sholati, kok gak nyambung nusuki, gak nyambung yahya, gak nyambung mati, pedote di mana? Ya digoleki kok. Kenapa khayal sholat kok gak dadi khayal falah? Ya kita sing goleki. Asal gak mangan ngomong. Nek mangan ngomong gak iso lapo-lapo, mari mangan ngantuk turu kok. Nggak bisa, harus mikir. Nah orang itu sing biasanya tidak mikir langsung ngantuk. Inilah, nggak apa-apa lah.
iku kembang jagung diputik Cina. Nggih, sing kadung iki gak usah diomongne sing wis kadung kembang jagung diputik Cina wis kadung dikapakno. Ambang Cina lapo nang kebon-kebon. Nah, barangkali itu pada Bapak, monggo kita tutup ya dengan doa. Ini perasaan awake dhewe bunga. Muga-muga keluarga besar orang tua kita Bapak Rusmadi ini sumbangsihnya kepada NU ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya mudah-mudahan dibalas dengan balasan yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya, yang seindah-indahnya menurut ukurannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala wa akhir sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad lil aminin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Salatan turaghibu wa tunassidu wa tuhammisu wa tuhyi bihal jihad li i'la'i dinil Islam wa idhari sya'iri ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aykid qulubal ulama'i wal muslimin min naumin ghaflatihim il amin wahdihim ila sabilir rasyad wahdihim ila sabilir rasyad wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahdi jam'iyatana ahlis sunnah wal jamaah jam'iyat Nahdlatul Ulama'i hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'annahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa fahisin wal munafiqin wasu'in la'allahum yattaqun wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Guru Kiai, Guru Ustaz, Asatidz, Ustazah, Ausiat atau Mujibar terus aswaja bisa bermodal mayai sehingga yang sangat luar biasa baik kuantitas maupun kualitasnya. Setelah kita dengarkan bersama-sama, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengaplikasikan kita di dalam menjalankan aswaja kita semuanya. Selanjutnya kami atas nama pengurus cabang ulama Kota Samarinda sekaligus mewakili Sohibul Baik Bapak Ustazah kita, Bapak Wakil Wali Kota kita, Bapak Haji Rusmadi Wongso beserta keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran keluarga Wongso semuanya. Dan adapun untuk kegiatan bulan depan, insya Allah sudah di bulan Ramadan nanti akan dikemas sambil buka bersama dan sholat tarawih berjamaah di tempat ini. Undangan disampaikan pada saat nanti. Nah itu mari kita tutup acara kita ini. Namun sebelumnya kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala terdapat kekurangan dalam apapun. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.